Primbon atau kitab warisan leluhur Jawa yang di dalamnya mengandung pitutur atau ajaran untuk hidup selaras dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan, banyak disalahartikan menjadi identik dengan klinik. Dari sekian banyak primbon Jawa, ternyata ada juga primbon yang berisi tentang pengetahuan hingga ajaran tasawuf, salah satunya tentang laku spiritual. Melalui video ini, kami ingin mencoba menghilangkan mitos atau kesalahpahaman mengenai primbon yang identik dengan klinik atau perdukunan. Dalam hal mengenai laku spiritual kaum Islam kejawen atau sufisme Jawa, bahwa jika dikaji secara mendalam, hampir sama dengan laku spiritual yang ada di dalam ajaran tasawuf, seperti mujahadah, riyadhah, uslah, yang tujuannya untuk mengendalikan hawa nafsu agar manusia bisa berbudi pekerti luhur. Semisal dalam sufisme Jawa, terdapat dalam kitab primbon mengenai laku salat diam. Artinya, kita senantiasa zikir atau ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir Allah terus menerus. Salat yang tak mengenal waktu dan tempat, senantiasa terkoneksi dengan Allah agar berbudi pekerti luhur, baik pada sesama manusia, alam, dan Tuhannya. Kemudian terdapat laku puasa. Di kalangan orang Islam Jawa, puasa yang dilakukan tidak seperti pada umumnya, melainkan lebih berat. Semisal puasa mutih, yaitu tata caranya seperti puasa pada umumnya, tapi makannya hanya nasi putih dan hanya minum air putih selama beberapa hari. Puasa ngebleng, yaitu dari sejak terbitnya matahari hingga terbit lagi atau 24 jam tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh tidur. Ada lagi puasa pati geni, yaitu di dalam ruangan tidak boleh ada cahaya sama sekali. Dari puasa itu tujuannya merupakan mujahadah sekaligus riyadhah. Ini untuk mengendalikan nafsu, mengasah hati. Tirakat puasa bagi Islam kejawen juga untuk memeroleh daya linuwih atau kesaktian. Sehingga lelaku tersebut tujuannya adalah agar dalam tiap pikiran, perbuatan, dan tindak tanduk selalu ingat pada Yang Maha Kuasa. Adapun sufisme Jawa ini muncul sejak era Kesultanan Demak, yakni perpaduan antara Jawa yang berkarakter mistis
dengan fikih Islam. Selanjutnya makin meluas di era Mataram Islam. Adat budaya Jawa yang luhur itu masih relevan dalam konteks kekinian, terutama dalam konteks pengendalian diri dan pengendalian karakter. Dengan adanya Sufisme Jawa, itu sebagai bukti kebijaksanaan para wali zaman dahulu, yaitu tidak menghilangkan ritual lama, sedangkan yang kurang baik dihilangkan, sementara yang baik ditata sedemikian rupa agar tidak melanggar syariat agama, sehingga tidak menyinggung orang lain. Biasanya tiap doa-doa diawali basmalah serta diselipkan kalimat tauhid serta dimasukkan bahasa Jawa. Dalam karakter orang Jawa juga terkandung pesan rasa hormat menghormati. Semisal dalam bahasa Jawa Prama Inggil mengandung filosofi karakter masyarakat Jawa yang mengedepankan rasa. Persoalannya, kita sekarang sudah lupa dengan jati diri bangsa kita, lupa akan karakter bangsa, sehingga lupa dalam bersikap dan berhubungan dengan sesama. Yang menjadi persoalan di era saat ini yakni milenial kurang begitu memahami filosofi laku Jawa hingga cenderung mendiskreditkan. Kalau mereka tahu filosofinya, pasti tidak akan mendiskreditkan budaya Jawa. Ini tugas semua pihak untuk memberikan pemahaman ke anak-anak muda.